Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Trisno Drive On a Channel. Pada video kali ini kita akan melakukan pantauan kondisi Jalan Nasional Lintas Timur pada ruas Palembang Betung, yang pengambilan gambarnya dilakukan pada 8 Agustus 2026. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Baik, kita langsung saja melihat bagaimana kondisi lalu lintas di ruas Jalan Nasional Palembang Betung pada hari ini. Dari pantauan di lapangan terlihat arus kendaraan cukup padat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat, khususnya truk yang membawa berbagai macam logistik dan kebutuhan distribusi. Kepadatan seperti ini sebenarnya sudah menjadi pemandangan yang cukup sering kita lihat di jalur nasional ini. Ruas Palembang Betung merupakan salah satu jalur penting yang menghubungkan wilayah Palembang dengan kawasan Banyuasin, Betung, hingga wilayah-wilayah lainnya di Sumatera ke arah utara. Namun jika kita melihat kondisi jalan yang ada saat ini, rasanya kapasitas jalan ini sudah semakin tidak sebanding dengan beban lalu lintas yang harus dilayaninya. Terlebih lagi, jumlah kendaraan yang melintas diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kendaraan pribadi bertambah, begitu juga dengan kendaraan angkutan barang dan truk-truk berat yang membawa logistik. Sementara itu, secara umum jalan ini masih memiliki konfigurasi dua lajur untuk dua arah yang berlawanan. Artinya, kendaraan dari arah Palembang dan kendaraan dari arah Betung harus menggunakan ruang jalan yang sama dan saling berpapasan. Dalam kondisi lalu lintas normal, situasi tersebut tentu masih bisa dilalui dengan hati-hati. Tetapi ketika volume kendaraan semakin tinggi, ruang gerak menjadi semakin terbatas. Kita bisa melihat sendiri. Ketika kendaraan besar seperti truk berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan, pengemudi harus benar-benar memperhatikan posisi kendaraan dan menjaga jarak aman. Kondisi seperti ini tentunya membutuhkan konsentrasi yang tinggi, terutama ketika kendaraan berat berpapasan dengan kendaraan kecil maupun sepeda motor. Dan persoalannya bukan hanya mengenai kepadatan kendaraan. Ketika ada satu saja kendaraan yang mengalami gangguan atau mogok di badan jalan, dampaknya bisa langsung terasa terhadap arus lalu lintas. Seperti yang terlihat pada pantauan kali ini, tepat di depan gerbang pabrik Mayora, ketika terdapat kendaraan yang mengalami gangguan, arus kendaraan langsung mengalami perlambatan dan kepadatan. Karena lebar jalan yang terbatas, kendaraan yang berada di belakangnya tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan manuver. Akibatnya, antrean kendaraan pun dengan cepat terbentuk. Kondisi seperti inilah yang menunjukkan bahwa kapasitas jalan nasional lintas timur pada ruas Palembang Betung memang semakin mendapat tekanan dari tingginya volume kendaraan yang melintas setiap harinya. Apalagi sebagian besar kendaraan yang melintas di jalur ini merupakan kendaraan angkutan barang dengan ukuran dan bobot yang cukup besar. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya, tetapi juga menjadi jalur penting untuk distribusi logistik, sehingga kelancaran lalu lintas di ruas ini memiliki peranan yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Namun ketika kapasitas jalan sudah semakin terbatas sementara volume kendaraan terus bertambah, maka potensi terjadinya perlambatan dan kemacetan tentu akan semakin besar. Ditambah lagi kondisi jalannya yang rusak dan bergelombang. Kalau kita melihat kondisi jalan pada pantauan kali ini, sebenarnya upaya perbaikan terhadap ruas Jalan Nasional Palembang Betung juga terus dilakukan. Salah satunya adalah pekerjaan perkerasan kaku atau rigid pavement menggunakan beton yang dilakukan pada beberapa titik yang mengalami kerusakan dan bergelombang akibat tingginya beban lalu lintas. Berdasarkan informasi yang disampaikan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan, pada tahun 2026 dilakukan pekerjaan rigid beton sepanjang kurang lebih 600 meter di KM 17 Banyuasin. Pekerjaan ini dilakukan melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IM Sumatera Selatan dan menjadi salah satu upaya untuk menangani kondisi jalan yang mengalami gelombang, terutama pada titik yang mendapatkan beban cukup tinggi dari kendaraan-kendaraan berat. Pemilihan konstruksi beton atau rigid pavement tentu bukan tanpa alasan. Dengan karakteristik jalan yang dilalui banyak kendaraan berat, konstruksi beton dapat memberikan daya dukung dan ketahanan yang lebih baik terhadap beban lalu lintas dibandingkan penanganan yang hanya bersifat sementara. Namun, kalau kita kembali melihat kondisi lalu lintas hari ini,
terlihat bahwa tantangannya memang cukup besar. Jalan ini tidak hanya menghadapi persoalan kondisi permukaan jalan, tetapi juga harus melayani volume kendaraan yang sangat tinggi setiap harinya, khususnya kendaraan angkutan logistik. Artinya, pekerjaan pengecoran dan perbaikan pada titik-titik tertentu memang sangat penting, tetapi kebutuhan penanganannya juga harus terus mengikuti perkembangan volume lalu lintas. Karena kalau jumlah kendaraan berat terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara kapasitas jalan secara keseluruhan masih terbatas, maka tekanan terhadap struktur jalan juga akan semakin besar. Dan ini yang menjadi salah satu gambaran mengapa ruas Jalan Nasional Palembang-Betung membutuhkan penanganan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Jadi pengecoran beton yang dilakukan di beberapa titik dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat bagian jalan yang memiliki tingkat kerusakan atau beban lalu lintas tinggi. Tetapi dari sisi kapasitas, jalan ini tetap membutuhkan solusi yang lebih menyeluruh agar mampu mengikuti pertumbuhan lalu lintas dan distribusi logistik yang semakin meningkat. Salah satu alternatif yang diharapkan dapat membantu mengurangi beban jalan nasional tentunya adalah keberadaan Jalan Tol Palembang-Betung. Dengan beroperasinya jalan tol tersebut nantinya, diharapkan sebagian kendaraan, khususnya kendaraan perjalanan jarak jauh dan angkutan logistik, dapat menggunakan jalur alternatif, sehingga tekanan terhadap Jalan Nasional Palembang-Betung dapat berkurang. Dan kita bisa melihat sendiri pada pantauan tanggal 8 Agustus 2026 ini, betapa besar beban yang harus dilayani oleh Jalan Nasional ini setiap harinya. Kondisi ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan infrastruktur alternatif, seperti Jalan Tol Palembang-Betung, menjadi sangat penting. Dengan adanya jalur tol nantinya, diharapkan sebagian besar kendaraan yang membutuhkan perjalanan lebih cepat, terutama kendaraan logistik dan kendaraan antar kota, dapat memiliki alternatif perjalanan. Kita berharap pembangunan dan pengembangan infrastruktur di koridor Palembang-Betung dapat terus berjalan sehingga konektivitas dan kelancaran distribusi logistik di Sumatera Selatan semakin baik. Demikian pantauan kita kali ini dari Jalan Nasional Lintas Timur Ruas Palembang-Betung, dengan kondisi lalu lintas yang terlihat cukup padat dan didominasi kendaraan berat pengangkut logistik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kita di video selanjutnya.